Salam saudara semua, masih bersama saya di channel CCTV. Saya sampai kepada pembahasan tentang karunia bernubuat yang tertulis di dalam 1 Korintus 12. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 tentang karunia bernubuat, sejujurnya penjelasan ini menjadi sama seperti yang saya bahas di dalam video yang terdahulu, yaitu karunia bernubuat yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 6. Fokus di dalam karunia bernubuat adalah yang pertama, menyampaikan sesuatu yang akan datang sesuai dengan firman Tuhan. Menyampaikan sesuatu yang akan datang, menyampaikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kalau Alkitab menggarisbawahi atau menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi nubuat. Nubuat sudah berhenti dan berakhir di dalam kitab Wahyu. Dan disingkapkan bagaimana tentang peristiwa akhirnya dunia, berakhirnya dunia, alam semesta ini, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai Raja atas segala raja, sebagai Tuhan atas segala Tuhan. Seperti yang diucapkan, seperti yang difirmankan oleh Tuhan sendiri kepada para murid, kepada kita semua sekarang. Nah, makna yang kedua, kata bernubuat ini adalah menasihati. Menasihati orang yang dalam duka, menasihati orang yang dalam kesusahan, menasihati orang yang dalam kebimbangan, itu termasuk dalam makna bernubuat. Makna yang kedua, seperti dalam penjelasan saya di video yang membahas tentang Roma 12 ayat yang ke-6. Makna yang berikutnya yaitu masih dalam makna sejajar dengan menasihati, yaitu membangun dan menghibur. Kalau kita melihat seseorang mengalami keruntuhan atau rumah tangga mengalami keruntuhan, seseorang yang dalam bisnis mengalami kebangkrutan, orang itu memerlukan penghiburan, orang itu memerlukan penguatan, orang itu memerlukan topangan. Tentu Tuhan sendiri yang akan menghibur, yang akan menasihati, yang akan membangun, yang akan menopang. Tetapi melalui setiap orang yang diberi oleh Tuhan karunia, yaitu karunia bernubuat dalam makna yang kedua atau arti yang kedua, yaitu menasihati, membangun, dan menghibur. Silakan saudara menyimak di dalam video saya yang membahas tentang karunia bernubuat yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 6. Setidaknya saya ingin menegaskan bahwa tidak ada lagi nubuat. Nubuat sudah berhenti. Seperti yang disaksikan, ditulis di dalam Alkitab, kitab Wahyu, itulah nubuat yang terakhir. Bagaimana nubuat itu mendeskripsikan, menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara sekalian, jika saudara diberi Tuhan karunia bernubuat seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10b ini, saudara dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi, yang sekarang orang belum mengalami, itu akan terjadi nanti, tetapi tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan kitab suci atau firman Tuhan. Silakan saudara menyampaikan kepada umat Tuhan. Jika saudara punya keyakinan bahwa saudara juga punya karunia bernubuat seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10b dan Roma pasal 12 ayat 6 ini, saudara mungkin juga dipanggil untuk menasihati orang, untuk membangun orang yang sedang mengalami keruntuhan, baik keruntuhan hidup, keruntuhan rumah tangga, keruntuhan bisnis, keruntuhan pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Saudara dipanggil untuk menghibur mereka dalam terang firman Tuhan.
bukan di luar konteks firman Tuhan, tetapi dalam dasar firman Tuhan, dipimpin oleh Sang Firman yang hidup dan menuju kepada firman hidup, yaitu Yesus Tuhan, untuk memuliakan Dia. Saudara, mari kita melayani Dia sampai Tuhan datang memanggil kita, atau Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.